Bagian 21A. Getar gelisah masih menemani keseharian Laisa. Tubuhnya yang belakangan nyaris tak terisi asupan makanan menjadi lemas, selemas nasib cintanya. Makan siang yang membawa petaka tak dapat dia lupakan begitu saja. Setiap saat selalu membayangi matanya. Hingga detik ini, setelah seminggu berlalu pun, Adi masih belum menemuinya lagi. Lelaki itu jelas cemburu, meski Leisa tak yakin Adi akan mengatakannya. Lelaki mana yang akan terima jika pasangannya dicium sembarangan oleh orang lain? Wanita itu menggigit bibirnya. Kedua tangannya mengusap wajahnya yang pucat. Beberapa hari ini dia sengaja tidak datang ke Lavender. Pikirannya sedang kacau, namun sang pembuat masalah justru kerap menyambanginya, memberikan hadiah-hadiah kecil semacam bunga dan coklat yang langsung Leisa buang begitu saja. Dia merasa muak dengan dirinya sendiri yang menjadi rebutan dua lelaki. Ketika mengangkat wajahnya, tubuh Leisa membeku. Manakala sosok di hadapannya justru memamerkan senyuman yang manis yang belakangan menghuni matanya. Leisa mengusap kedua penglihatannya, mengerjap beberapa kali demi meyakinkan dirinya jika ini bukanlah mimpi. Mas, lirih Leisa tak yakin. Tubuhnya mundur beberapa saat setelah sosok di hadapannya masih membisu. "Benarkah ini kamu, Mas?" tanya Laisa masih dengan keraguan yang membayanginya. "Ini aku, Lais." Suara berat lelaki di hadapannya membawa kesadaran Laisa kembali. Dengan tiba-tiba Laisa menjatuhkan tubuhnya ke pelukan sang kakak yang datang tanpa Laisa ketahui. Mas Ray mengusap lembut punggung Laisa yang bergetar, membiarkan gadis kecilnya menentaskan air mata yang meleleh tiada henti. "Sejak kapan Mas Ray datang?" "Sejak tadi. Kamu terlalu banyak pikiran hingga tidak menyadari kedatanganku." Mas Ray menelisik isi rumah, lantas memalingkan wajahnya ke salah satu sudut yang dipenuhi tumpukan mainan. "Di mana Maher?" Laisa menghela napas sesaat sebelum bersuara. "Dia bersama papanya." "Ah, Adi, lelaki itu benar-benar telah menganggap Maher seperti anaknya sendiri," gumam Mas Ray yang justru menusuk telinga Laisa. Bukan Mas Adi, tapi papa kandungnya Maher, Angkasa." Meski enggan menyebut nama lelaki itu, namun entah mengapa Laisa justru menginginkan kakak lelakinya itu tahu. "Angkasa? Kenapa dia datang?" Mas Ray benar-benar terkejut. Pasalnya, pasca perceraian adiknya, mantan iparnya itu tak pernah sekalipun menampakkan diri. Bahkan Mas Ray sesekali sempat mengikuti Angkasa yang kala itu tengah berbelanja bersama istri simpanannya. Namun Mas Ray kehilangan jejak. Mengusap wajahnya yang mulai memerah karena menahan amarah yang sempat terpendam beberapa tahun, Mas Ray melepas Laisa dan memilih duduk di sofa. "Bagaimana bisa kamu menerimanya kembali? Apakah begitu mudahnya kata maaf kamu berikan? Tidakkah kamu ingat bagaimana dia membuatmu hancur?" Mas Ray menggeleng, menatap Laisa yang masih membisu. "Jawab pertanyaanku, Lais." Gertakan Mas Ray membuat tubuh Laisa berjengit. Dia datang tiba-tiba, Mas. Baru beberapa minggu yang lalu." Laisa juga menjelaskan bagaimana mereka bertemu kembali, tentang Angkasa yang memintanya rujuk setelah ditinggal Inggi, juga bagaimana Maher sangat dekat dengan ayah kandungnya itu.
Aku bingung, Mas. Aku tidak ingin mengulang luka yang sama. Namun di sisi lain, kebahagiaan Maher adalah tujuan hidupku. Aku bingung. Jika aku memilih angkasa, ini tidak akan adil untuk Mas Adi. Sementara persiapan pernikahan kami tinggal menghitung bulan. Mas Rey menatap iba pada adiknya yang sedang galau. Wajah cantik yang biasanya terlihat bersinar itu kini bahkan terlihat sangat mengerikan. Persis seperti saat Laisa terpuruk karena perselingkuhan angkasa dulu. Mas sudah pernah bilang padamu, tanyakan hatimu, Lais, di mana dia akan berlabuh. Karena meskipun kini tujuan utamamu adalah kebahagiaan Maher, namun pikirkan juga kebahagiaan hatimu. Apakah selama bersama Adi, Maher tidak bahagia? Pertanyaan Mas Rey tepat menghujam dada Laisa. Ya, apakah Maher selama ini bahagia tanpa ayah kandungnya? Apakah selama ini dia bahagia menghabiskan hidupnya bersama angkasa? Jika kamu masih ragu, jangan jawab sekarang. Mulai hari ini, lihatlah sekitarmu dan nikmati setiap prosesnya untuk menemukan jawaban itu. Laisa mengangguk pasrah. Dirinya masih belum bisa menerka dengan jelas kemana arah langkah hidupnya akan berbelok. Namun tak urung sebuah senyuman terbit di bibirnya. Kali ini dia benar-benar tertolong oleh Mas Rey. Sudahlah, Mas kesini hanya mampir sebentar. Di depan ada oleh-oleh untuk keponakanku. Mas pergi dulu. Jaga diri kalian baik-baik. Mas Rey tidak menginap. Mbak Nadine tidak ikut. Gelagap Laisa. Mas Rey justru tertawa terbahak-bahak. Kamu benar-benar sedang galau tingkat tinggi, Dek. Dari tadi Mas juga sendirian. Mas Rey berdiri, diikuti dengan Laisa. Mereka berpelukan lagi, cukup erat. Terima kasih, Mas. Semua keputusan ada di tanganmu. Pikirkan kebahagiaan kalian. Mas akan mendukung apapun yang akan kamu pilih. Mas sayang kamu, Dek. Mas Rey mengurai pelukannya, lantas mengecup kening dan kedua pipi Laisa. Ketika langkah kakinya sudah di ambang pintu, Mas Rey berbalik seraya merogoh tas selempang coklatnya. Ada apa, Mas? Mas hampir lupa. Kamu dapat titipan ini dari Erli. Mas Rey menyerahkan sepucuk undangan yang langsung dibaca oleh Laisa begitu mendarat di tangannya, membuat mata Hazelnya mendelik sempurna dengan bibir yang setengah terbuka. Setelah 3 tahun lebih menghilang dari hiruk-pikuk polusi di kota pahlawan, pada akhirnya dia harus kembali. Segurat kenangan yang mati-matian dia kubur kini bangkit kembali, bergentayangan di dalam rongga kepalanya. Wanita itu masih ingat betul di mana saja dirinya terluka. Namun ketika melihat kembali salah satu kafe yang menjadi titik awal pertikaiannya dengan angkasa, denyut nyeri itu tidak lagi terasa. Justru tarikan napas penuh kelegaan yang Laisa rasakan. Hatinya tidak lagi panas meski aura di dalam mobil sudah membara. Mengabaikan seseorang yang duduk di sampingnya yang mengendalikan kemudi, Laisa justru lebih memilih menikmati bernostalgia dengan jalanan yang ramai dan padat.
Sesekali indera penglihatannya menelisik Maher yang duduk di kursi belakang yang sudah terlelap sejak memasuki gerbang tol. Teringat akan perbincangannya dengan Adi kemarin malam tentang rencananya untuk datang di hari bahagia sahabatnya itu. Wanita itu mendesah kecewa, manakala Adi meminta maaf tidak dapat menemaninya. Lelaki itu harus ke Jakarta malam itu juga, menghadiri acara pernikahan sepupunya. Bahkan jika bukan acara pentingnya Erli, Adi justru akan mengajak Laisa bersamanya. Namun atas kesadaran masing-masing, mereka akhirnya memutuskan untuk pergi sendiri. Dan keesokan harinya, Angkasa datang menawarkan diri untuk menjadi sopir sekaligus meminta Laisa untuk mampir ke rumahnya. Meski enggan, namun demi kenyamanan dan keselamatan dirinya dan Maher, Laisa pun menerima tawaran Angkasa, mengingat tubuhnya yang belakangan menurun staminanya. Suara dehaman lelaki di sampingnya membawa Laisa kembali pada kenyataan yang kini dia jalani. Duduk satu mobil dengan mantan suaminya bak sepaket keluarga sempurna. Helaan kasar justru Laisa berikan sebelum memalingkan wajahnya pada lelaki yang Laisa yakini tengah tersenyum bahagia. Apa kita mampir makan dulu atau langsung ke tempat Erli? Potong Laisa cepat. Baiklah, kepasrahan sikap Angkasa sedikit mengusik ketenangan Laisa. Pasalnya, lelaki yang pernah 5 tahun hidup bersamanya itu tidak pernah menyerah begitu saja. Pasti perdebatan kecil akan terjadi sebelum mereka memutuskan sesuatu. Namun kini lelaki dengan tubuhnya yang terlihat kurus itu tenang-tenang saja. Laisa mengangkat bahunya tanpa memandang Angkasa lagi, membiarkan mantan suaminya melakukan apapun yang dia suka. Toh, selama tidak mengganggu hatinya, dia akan baik-baik saja. Perpaduan tenda warna merah muda dan silver menyambut kedatangan Laisa. Bibirnya terkulum, tak sabar ingin segera mengusik sahabatnya yang sudah merahasiakan keputusannya untuk mengakhiri masa jomblonya. Dengan langkah anggun, Laisa berjalan memasuki tenda yang tidak begitu ramai, sementara Angkasa berjalan di belakangnya dengan menggendong Maher yang masih terkantuk-kantuk. Kebaya hitam model kutu baru yang simpel dengan bawahan songket marun subhanale khas Lombok membuat kecantikan Laisa yang sedikit pudar kembali berkilau. Dia melirik sekilas pada Angkasa yang mengenakan kemeja warna marun, serasi dengan Maher yang juga mengenakan kemeja lengan pendek warna senada. Tipikal keluarga bahagia menempel erat pada mereka. Begitu memasuki rumah, Laisa disambut dengan keluarga besar Erli. Beramah tamah sebentar, dia kemudian menuju kamar Erli, di mana sahabatnya itu pasti tengah gemetaran. Wow, desah Laisa begitu menatap Erli dari ujung kepala hingga ujung kaki, yang mendapat balasan putaran bola mata dari Erli. Cantik, feminim banget. Laisa terkikik melupakan sejenak isi hatinya yang pelik. Biasa aja kali. Cie, yang mau dilamar kayaknya ada yang grogi nih. Laisa tak tahan untuk menggoda Erli yang pipinya semakin memerah. Apa sih? Oh iya, Mas Adi mana? Kilah Erli mengalihkan suasana. Laisa hanya membalas dengan gelengan kepala, meski senyum tetap terukir di bibirnya. Jangan bilang kalau kamu datang dengan Angkasa, tebak Erli yang justru mendapat sebuah anggukan dari Laisa.
Laki-laki itu, apa sih mau dia sebenarnya? Heran deh, dulu disia-siain, sekarang digapai-gapai. Omelan Erli justru membuat Leisa tertawa dan mendapat sebuah dalikan yang menyeramkan dari Erli. Sudah, jangan bahas dia, nanti grogi kamu hilang. Aku penasaran gimana reaksi Mas Askar pas ngelihat kamu kayak gini. Keramaian di luar membuat keduanya terdiam, memilih untuk mendengarkan lebih seksama apa yang tengah terjadi. Begitu mereka menyadarinya, wajah Erli semakin merona. Ayo, dia sudah datang, bisik Leisa. Acara lamaran berjalan sangat lancar. Erli dan Mas Askar terlihat serasi dengan setelan batik merah muda. Setelah penentuan tanggal mendapat kesepakatan dari kedua belah pihak, acara pun ditutup dengan lantunan doa. Semua tamu yang datang saling melempar senyum, lantas menyantap hidangan yang disuguhkan. Leisa menghampiri Mas Roy begitu melihatnya duduk di barisan belakang bersama Mbak Nadine dan Alexa. Dengan menggandeng Maher di tangan kirinya, Leisa berjalan membelah para tamu, menghiraukan angkasa yang terkopoh-kopoh menyusulnya. Bersambung. Tunggu episode selanjutnya ya. Terima kasih.